Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Susanita. Saya sekolah di SMK Negeri 5 Solok Selatan dan saya mengambil jurusan TKJ. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi Internet of Things IoT pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Internet of Things IoT. IoT adalah singkatan dari Internet of Things. Bayangan semua benda di sekitarmu, mulai dari kulkas hingga mobil, terhubung ke internet dan bisa saling berkomunikasi. Itulah konsep dasar IoT. Jadi, IoT adalah jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan, dan objek fisik lainnya yang disematkan dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan yang mungkin mereka mengumpulkan dan berbagi data. Unsur-unsur pembentuk IoT ada 5 perangkat benda fisik yang dilengkapi sensor dan konektivitas. 2. Sensor, alat yang mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. 3. Konektivitas, jaringan yang menghubungkan perangkat ke internet. 4. Data, informasi yang dikumpulkan oleh sensor dan dikirim melalui jaringan. 5. Aplikasi, program yang memproses data dan memberikan perintah kepada perangkat. 3. Teknologi ini berinteraksi dengan jaringan komputer. IoT menggunakan jaringan komputer untuk mengirimkan data yang dikumpulkan oleh sensor ke server atau cloud. Data ini kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan tindakan tertentu. Misalnya, termostat pintar bisa mengatur suhu ruangan secara otomatis berdasarkan data suhu yang dikumpulkan. 4. IoT mengubah cara kita berinteraksi dengan rumah kita. IoT memungkinkan kita mengontrol dan memantau berbagai perangkat di rumah melalui smartphone atau perangkat lain. Misalnya, kita bisa menyalakan lampu, mengatur suhu ruangan, atau mengunci pintu dari jarak jauh. 5. Keamanan jaringan dapat dijamin dalam era IoT. Ada 4. Enkripsi data, melindungi data yang ditransmisikan. 2. Autentikasi, memastikan hanya perangkat yang sah yang dapat mengakses jaringan. 4. Perbarui perangkat lunak, memperbaiki kerentanan keamanan. 4. Gunakan password yang kuat, lindungi akses ke perangkat. 5G dapat mendukung perkembangan Internet of Things. Jaringan 5G menawarkan kecepatan yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan 4G. Hal ini memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung ke internet secara bersamaan dan memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan lebih andal. Smart Home, Smart City, dan Smart Device, dan bagaimana implementasinya. Ada 3. Smart Home, rumah yang dilengkapi dengan perangkat pintar yang terhubung ke internet dan dapat dikontrol secara otomatis atau melalui aplikasi. 2. Smart City, kota yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup warganya. 3. Smart Device, perangkat elektronik yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke internet dan memiliki kecerdasan buatan. Smart Home terkait dengan IoT. Smart Home adalah salah satu penerapan IoT yang paling populer. Semua perangkat pintar di dalam Smart Home saling terhubung melalui jaring IoT. Perangkat yang biasa ditemukan di Smart Home ada 5. Termostat pintar, lampu pintar, speaker pintar, kamera keamanan pintar, kulkas pintar. Manfaat dari memiliki smart home ada 3. Kenyamanan, mengontrol perangkat rumah dari jarak jauh. 2. Efisiensi, menghemat energi. 3. Keamanan, memantau rumah dari jarak jauh. Tantangan dalam implementasi IoT.
Ada 3, keamanan risiko serangan siber. 2, standarisasi, kurangnya standar dari seragam untuk perangkat IoT. 3, privasi, kekhawatiran tentang data pribadi yang dikumpulkan oleh perangkat IoT. Tantangan dalam implementasi smart home. Ada 5. 1, biaya. Membangun smart home bisa mahal, terutama jika ingin menggantikan semua perangkat sekaligus. 2, keamanan risiko. Risiko peretasan dan pencurian data pribadi. 3, kompatibilitas. Tidak semua perangkat pintar kompatibel satu sama lain. 4, kompleksitas. Memasang dan mengoperasikan sistem smart home bisa rumit bagi beberapa orang. 5, privasi, kekhawatiran tentang data pribadi yang dikumpulkan oleh perangkat pintar. Cara membuat smart home. Ada 4, mulai dengan perangkat tunggal, misalnya membeli lampu pintar atau termostat pintar sebagai langkah awal. 2, gunakan hub pintar. Perangkat ini berfungsi sebagai pusat kontrol untuk semua perangkat pintar di rumah. 3, pilih platform smart home. Ada banyak platform smart home yang tersedia seperti Google Home, Amazon Alexa, atau Apple HomeKit. 4, konsultasikan dengan ahli. Jika kamu merasa kesulitan, kamu bisa meminta bantuan dari ahli untuk merancang dan memasang sistem smart home. Dampak sosial dari meluasnya penggunaan smart home. Positif. Ada 4, kenyaman. Meningkatkan kenyamanan dan efisien hidup sehari-hari. 2, efisiensi energi, mengurangi konsumsi energi. 3, keamanan, meningkatkan keamanan rumah. 4, aksesibilitas, membantu orang dengan disabilitas. Negatif, ada 4, ketergantungan, terlalu bergantung pada teknologi. 2, pemisahan sosial, mengurangi interaksi sosial langsung. 3, digital deficient. Tidak semua orang memiliki akses ke teknologi smart home. Masa depan smart home. Interaksi perangkat pintar akan semakin cerdas dan mampu belajar dari kebiasaan pengguna. Kustomisasi, penggunaan akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyesuaikan smart home sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. 3, interaksi yang lebih alami. Pengguna akan mendapat berinteraksi dengan perangkat pintar melalui suara atau gerakan. 4, berkelanjutan. Smart home akan semakin fokus pada keberlanjutan dan efisien energi. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Saya akhiri dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.